Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Elsya Ramba dari Manajemen semester 7 jurusan Manajemen SDM. Tujuan saya membuat materi presentasi pada saat ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Pelatihan dan Pengembangan SDM. Materi yang pertama yaitu definisi MSDM global. Manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batas geografis. SDM global dikarakteristikkan oleh 3 pendekatan, yaitu yang pertama, manajemen SDM global menekankan manajemen lintas budaya atau cross-cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Lalu yang kedua, dikembangkan dari hubungan industrial komparatif dan literatur manajemen SDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Lalu yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Selanjutnya, 3 jenis-jenis SDM global. Yang pertama, ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Lalu yang kedua yaitu warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi kantor pusat perusahaannya berada di negara lain. Tujuannya karena organisasi tersebut ingin memperlihatkan dengan jelas bahwa organisasi membuat satu komitmen dengan negara tuan rumah dan bukan hanya membuka sebuah operasi luar negara. Lalu yang ketiga, warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat negara ketiga. Selanjutnya, 3 jenis-jenis SDM global. Yang pertama, ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Lalu yang kedua yaitu warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi kantor pusat perusahaannya berada di negara lain. Tujuannya karena organisasi tersebut ingin memperlihatkan dengan jelas bahwa organisasi membuat satu komitmen dengan negara tuan rumah dan bukan hanya membuka sebuah operasi luar negara. Lalu yang ketiga, warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat negara ketiga. Selanjutnya, aktivitas MSDM. Secara khusus, manajemen SDM merujuk pada aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk memanfaatkan SDM secara efektif. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi: yang pertama, perencanaan SDM, yang kedua, penyusunan staf atau rekrutmen, seleksi atau penempatan, lalu yang ketiga, manajemen kinerja, keempat, pelatihan dan pembangunan, kelima, kompensasi atau balas jasa dan tujuan-tujuan, lalu yang keenam yaitu hubungan industrial.
Selanjutnya, teori-teori manajemen global. Global adalah segenap aktivitas manusia dalam organisasi dengan menggunakan bantuan sumber-sumber manajemen, daya, dan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Demikian pula, orang yang memegang pimpinan sering disebut manajer atau pimpinan, pemimpin, pembina, kepala, ketua, direktur, administrator, eksekutif, pengurus, pengelola, manajer. Manajer itu adalah orang yang aktif dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas-tugas manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer berfungsi dan berperan mengatur dan mengalokasikan sumber daya tersebut seoptimal mungkin secara efektif dan efisien sehingga mencapai produktivitas dan kepuasan bagi semua orang yang bekerja sama dengannya. Selanjutnya, ada 4 perencanaan SDM dalam lingkungan global. Yang pertama, Masyarakat Ekonomi Eropa atau MMA. Negara-negara di Eropa mengelola perekonomiannya masing-masing selama bertahun-tahun karena secara geografis negara-negara ini berdekatan, perekonomian mereka menjadi saling mempengaruhi. Hal ini menciptakan sejumlah masalah bagi dunia usaha internasional, misalnya regulasi suatu negara bisa benar-benar berbeda dengan negara lain. Alhasil, mayoritas negara-negara di Eropa sepakat berpartisipasi dalam masyarakat ekonomi Eropa yang dimulai di tahun 1992. Terus yang kedua, North American Free Trade Agreement atau NAFTA merupakan suatu bentuk organisasi kerjasama perdagangan bebas negara-negara Amerika Utara yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. NAFTA didirikan pada tanggal 12 Agustus 1992 di kawasan Washington DC oleh wakil-wakil dari pemerintahan Kanada serta pemerintahan tuan rumah yaitu Amerika Serikat dan diresmikan pada tanggal 1 Januari 1994. Pada dasarnya, NAFTA merupakan organisasi yang menjanjikan kemudahan bagi negara-negara pesertanya di bidang ekonomi, mulai dari diberikannya pembebasan tarif bea masuk bagi komoditi-komoditi tertentu, hingga adanya perlakuan adil terhadap penanaman modal asing yang akan menanamkan modalnya di masing-masing negara peserta. Lalu yang ketiga itu pertumbuhan Asia. Pasar global lain yang menjadi konsekuensi ekonomi bagi berbagai perusahaan terletak di Asia. Meski Jepang sudah memasuki kekuatan ekonomi dominan selama lebih dari 20 tahun, negara-negara Singapura, Hong Kong, dan Indonesia sudah mulai menjadi kekuatan baru yang signifikan. Selain itu, Cina dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa dan tren menuju pembukaan pasar bagi investor asing menawarkan potensi pasar barang yang luar biasa. Bahkan sebuah konsumen antar perusahaan dan badan pemerintahan Singapura telah menjalin kerjasama dengan Cina dan membangun sebuah perkotaan industri raksasa di Soho, Cina yang akan berisi pabrik siap jadi untuk dijual ke perusahaan-perusahaan asing. Walaupun belakangan Asia telah menjadi korban resesi ekonomi skala besar yang disebut sebagai flu Asia, diyakini kuat bahwa dalam beberapa tahun Asia akan mendapatkan kembali posisinya sebagai pasar produk dan investasi yang menggiurkan. Lalu yang keempat yaitu Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan, GATT atau General Agreement on Tariff and Trade, atau Perjanjian Umum tentang Tarif-Tarif dan Perdagangan, didirikan pada tahun 1948 di Jenewa, Swiss. Pada waktu didirikan, GATT beranggotakan 23 negara, tetapi pada saat sidang terakhir di Marrakesh pada 5 April 1994, jumlah negara penandatanganan sebanyak 115 negara. Materi yang terakhir yaitu kesepakatan dalam GATT yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1948 tertuang dalam 3 prinsip, yaitu yang pertama,
prinsip resiprositas, yaitu perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagangnya harus juga diberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut. Lalu yang kedua, prinsip most favored nation, yaitu negara anggota GATT tidak boleh memberikan keistimewaan yang menguntungkan hanya pada satu atau sekelompok negara tertentu. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu prinsip transparansi, yaitu perlakuan dan kebijakan yang dilakukan suatu negara tersebut harus transparan agar tidak diketahui oleh negara lain. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.